This is David. David Michael. Father and son. Stepfather. Father said to turn it down. Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan Nami Movie. Stepfather adalah judul alur cerita film kali ini. Film bergenre drama thriller yang mengisahkan tentang hadirnya seorang calon ayah tiri dalam sebuah keluarga. Michael yang baru saja pulang dari sekolah militer mendapati bahwa ibu dan adik-adiknya telah tinggal serumah dengan calon suami baru ibunya. Michael curiga bahwa calon ayah tiri mereka tidak sebaik seperti anggapan keluarganya selama ini. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang mencukur halus jenggot serta kumisnya. Kemudian berlanjut dengan merubah warna rambutnya dan mengganti soft lens-nya dari warna coklat menjadi biru. Hari itu ia terlihat akan bersiap pergi dengan membawa beberapa tas besarnya. Beberapa hari sebelumnya pun ia telah membatalkan pengiriman koran yang selalu rutin diantar ke rumah tersebut. Sebelum berangkat sambil diiringi musik syahdu Natal, sejenak ia terlebih dahulu membuat sarapan untuk dirinya. Namun sebuah pemandangan mengerikan sedang terjadi di rumah itu. Semua anggota keluarga telah tewas akibat luka tusukan dari pria misterius tersebut. Kemudian tak lama ia pun bergegas pergi. Kepolisian yang menyelidiki kasus ini mendapati korban adalah seorang ibu dengan 3 anaknya. Setelah mantan suaminya lebih memiliki alibi kuat untuk tidak menjadi tersangka, kini tuduhan lebih mengarah kepada suami barunya yang tak lain adalah sang ayah tiri yang bernama Grady Edward yang tiba-tiba menghilang setelah kasus tersebut. Terlebih polisi menemukan kasus yang serupa beberapa tahun sebelumnya yang disinyalir dilakukan juga oleh Grady. Namun saat ini pihak kepolisian belum berhasil mengungkap siapa sebenarnya Grady karena Grady selalu membayar apapun dengan uang tunai tanpa pernah sekalipun menggunakan kartu kreditnya, sehingga membuat identitasnya tak pernah terlacak. Suatu hari di sebuah supermarket, seorang single mom bernama Susan bertemu dengan Grady yang menceritakan statusnya sebagai duda yang istrinya dan anaknya telah tewas karena sebuah kecelakaan. Susan terlihat jatuh hati pada Grady yang berhasil mengambil hati 2 anaknya yaitu Beth dan Sean yang bertengkar saat di supermarket. Akhirnya Susan pun memberanikan dirinya mengajak Grady berkenalan dan Grady memperkenalkan dirinya sebagai David Harris. Kisah berlanjut 6 bulan kemudian, di mana kini Susan dan David telah bertunangan dan tinggal satu rumah, dan tak lama lagi berencana akan menikah. Hari itu seluruh keluarga berkumpul untuk menantikan kepulangan putra sulung Susan yang telah lulus dari sekolah militer. Akhirnya tak lama kemudian dijemput oleh kekasihnya yang bernama Kelly. Putra sulung Susan yang bernama Michael tiba di rumah. Semua menyambutnya dengan sukacita, termasuk David yang terlihat antusias bertemu dengan Michael pertama kali. Namun tidak demikian dengan Susan. Ia masih khawatir karena Michael kelihatan enggan menerima David sebagai calon ayah tirinya. Tapi David meyakinkan Susan bahwa ia bisa mengambil hati Michael. Lalu David pun mengajak Michael untuk bicara 4 mata di ruang basement. Di basement, Michael melihat beberapa lemari dalam keadaan terkunci yang ternyata dibuat oleh David dengan alasan untuk menyimpan perkakasnya karena ia sedang merenovasi loteng rumah yang sudah lapuk. David kemudian memberitahu Michael bahwa ia sebentar lagi akan menikahi Susan dan David ingin mereka semua bersatu sebagai keluarga. Dan sebagai imbalannya, David akan meyakinkan Susan untuk tidak lagi mengirim Michael ke sekolah militer dan membantu mewujudkan impiannya sebagai atlet renang. Beberapa hari kemudian, David membuktikan ucapannya dengan memberikan kejutan kepada Michael, yaitu sebuah kunci loker di mana ia bisa berlatih renang di tempat favoritnya.
Lalu menjelang sore, saat Susan tengah memasak untuk makan malam, ia merasa terganggu dengan suara bising Sean yang sedang asik bermain game, hingga David pun harus turun tangan untuk menegur Sean. Lalu akhirnya muncullah tabiat David sesungguhnya, dan itu membuat Sean terkejut dengan perlakuan kasar David kepadanya. Saat makan malam, Sean hanya bisa terdiam dan tak berani menceritakan apapun kepada sang ibu. Michael pun berusaha menghibur adiknya yang masih terlihat murung. Hingga kemudian datanglah mantan suami Susan yang bernama Jay untuk menjemput Beth dan Sean yang akan membawa mereka berlibur. Paginya tiba-tiba Susan dikejutkan oleh tetangganya yang bernama Mrs. Carter yang datang bertamu dengan membawa selebaran bergambar seorang buronan paling dicari di Amerika yang wajahnya menurut Mrs. Carter sangat mirip dengan David. Namun Susan yakin bahwa buronan tersebut bukanlah David calon suaminya. David yang hendak berangkat kerja pun hanya bisa berpura-pura tertawa mendengar cerita dari Susan mengenai Mrs. Carter. Siang harinya, David mengundang Michael untuk makan bersama dan secara khusus meminta Michael untuk menjadi pendamping prianya saat menikah nanti, dan Michael pun tidak keberatan. Saat obrolan makan siang mereka, David berpura-pura mengenang putrinya yang telah tewas. Namun karena David memang seorang pembohong, tanpa sengaja ia salah menyebutkan nama putrinya yang awalnya bernama Michelle. Tiba-tiba David menyebutnya dengan nama Lisa. Michael yang menyadari perubahan nama itu lantas percaya saja setelah David kembali berbohong bahwa nama putrinya adalah Lisa Michelle. Semenjak kejadian Mrs. Carter yang datang ke rumah, ditambah saat ia salah ucap nama putrinya, David pun hari itu menjalankan pekerjaannya sebagai agen penjualan rumah dengan perasaan kesal. Dan ia pun merasa bahwa identitas dirinya mulai terancam. Sepulang dari kantor, David yang kembali berpapasan dengan Mrs. Carter lantas memiliki rencana jahat yang tiba-tiba terlintas di kepalanya. David datang dan masuk secara diam-diam ke rumah Mrs. Carter, lalu mendorong Mrs. Carter hingga terjatuh ke ruang basement dan membekap Mrs. Carter hingga tewas. Malamnya saat David, Susan, dan Michael sedang berkumpul di ruang makan, Jay tiba-tiba masuk dan langsung memaki David yang telah menyakiti Sean beberapa hari lalu. Namun dengan sigap, Susan langsung mencegah mantan suaminya tersebut untuk memukul David, hingga Michael pun harus ikut menenangkan ayahnya yang masih terlihat emosi. Jay pun mengutarakan ketidakpercayaannya pada David dan meminta Michael untuk menjaga adik-adiknya. Suatu malam Michael mendapati David yang terlihat gelisah berbicara sendiri. Namun karena David hampir memergokinya, Michael pun bergegas kembali ke kamar. Keesokan harinya Susan baru mengetahui bahwa David telah mengundurkan diri sebagai agen penjualan rumah di perusahaan Jackie yang merupakan kakak dari Susan. David beralasan bahwa bidang pekerjaannya tersebut tidaklah cocok untuk dirinya. Padahal yang terjadi sebenarnya, hari itu David diminta untuk mengisi data-datanya sebagai karyawan di perusahaan Jackie, dan itu membuat David khawatir identitasnya akan terbongkar. Kemudian tak lama Susan pun berpamitan kepada David akan pergi menemui Jackie untuk membicarakan tentang rencana pernikahannya. Setelah itu giliran Jay yang datang berkunjung untuk berpamitan kepada anak-anaknya karena ia berencana akan tugas keluar kota. David pun akhirnya mempersilahkan Jay untuk masuk. Jay sempat menanyakan kebenaran informasi yang ia dapat dari Michael bahwa David berkuliah di kampus yang sama. Belum sempat David menjawabnya, terdengar suara telepon yang ternyata dari Susan yang memberitahu bahwa Jay akan datang ke rumah. Namun David berbohong dan mengatakan bahwa Jay belum muncul juga sedari tadi. Setelah itu Jay mendapati David yang tiba-tiba menghilang, hingga kemudian Michael dan Sean yang sebenarnya sedang berada di kamar sempat mendengar suara gaduh itu. Namun karena mereka sedang asik bermain game bersama,
mereka pun tak terlalu peduli. Padahal ayah mereka di ruang basement harus menghadapi kematiannya karena ulah calon ayah tiri mereka. Kemudian tak lupa David pun mengambil barang-barang milik Jay dari taksinya dan menyembunyikannya di ruang basement bersama mayat Jay. Keluarnya David dari perusahaan membuat Jackie merasa aneh karena David tiba-tiba mengundurkan diri setelah berulang kali menolak mengisi data-data dirinya. Dan Jackie yang tak ingin adiknya menikah dengan orang yang salah meminta Susan untuk terlebih dahulu mencari tahu siapa David sebenarnya. Namun Susan tetap bersikeras akan menikah dengan David karena menurutnya saat ini hanya David yang bisa membuatnya bahagia. David yang masih berada di ruang basement dengan menggunakan ponsel milik Jay lantas mengirimi Michael sebuah pesan singkat yang berisikan permohonan maafnya karena tak jadi singgah ke rumah dan meminta Michael untuk menerima ayah tirinya. Michael yang mengira itu adalah pesan dari sang ayah akhirnya merasa kecewa dan hanya menangis karena menganggap kini ayahnya tak peduli lagi terhadap dirinya dan adik-adiknya. Paginya terlihat banyak mobil polisi yang terparkir di depan rumah Mrs. Carter. David mendapatkan informasi bahwa Mrs. Carter tewas karena mengalami kecelakaan di rumahnya. Tanpa David ketahui, Michael pun mendengar semua percakapan itu dari jendela kamarnya. Dan yang membuat Michael merasa aneh adalah ia mendengar David memberikan informasi detail tentang kematian Mrs. Carter kepada Susan, yaitu dengan mengatakan Mrs. Carter tewas karena terjatuh dari tangga. Kemudian saat hendak memperbaiki loteng, David mendapatkan telepon dari Jackie yang menanyakan nomor pajaknya karena ingin mengurus gaji terakhir David. David yang terus terpojok akhirnya merasa bahwa kini Jackie telah menjadi ancaman baginya. Michael yang sudah terlalu banyak melihat keanehan pada David lantas menceritakan semuanya pada Kelly, mulai dari kejadian janggal yang menimpa Mrs. Carter hingga David yang salah menyebutkan nama anaknya sendiri. Tiba-tiba David muncul dan berpamitan akan menjemput Beth dan Sean. Melihat kesempatan itu, akhirnya Michael dan Kelly pun mengendap masuk untuk memeriksa barang-barang David. Namun ternyata di tengah perjalanan, David urung menjemput Beth dan Sean karena Susanlah yang akan menjemput anak-anaknya. Setibanya di rumah, David yang melihat bahwa Michael dan Kelly sudah tidak berada lagi di kolam renang, langsung bergegas masuk dan yakin bahwa Michael sedang berusaha mencari tahu tentang dirinya. Namun David gagal menangkap basah Michael yang ternyata sudah berada lagi di kolam renang bersama Kelly. Tapi malamnya David mendatangi Michael dan dengan berani mengancam Michael akan mengirimnya kembali ke sekolah militer jika Michael berbuat sesuatu yang membuatnya marah. Michael yang makin merasa aneh dengan David lantas mencari kebenaran informasi tentang buronan yang wajahnya mirip dengan David. Dan benar saja, Michael menemukan sketsa seorang buronan yang paling dicari di Amerika yang wajahnya mirip dengan calon ayah tirinya. Beberapa hari kemudian, David yang sedang berada di basement melihat ada pesan singkat yang masuk ke ponsel Jay yang dikirim oleh Jackie. Jackie mengatakan bahwa ia ingin bicara dengan Jay mengenai kecurigaannya pada David. Lalu tiba-tiba ponsel Jay kembali berdering yang ternyata ada panggilan masuk dari Michael. Di kamar, Michael yang mendengar suara telepon dari arah basement, kemudian langsung keluar untuk menyelidikinya. Namun David kembali berhasil mengelabui Michael dengan mengatakan bahwa itu adalah bunyi suara ponselnya. Malamnya saat Susan sedang keluar untuk mengantar anak-anaknya mengikuti acara berkemah, David melihat email yang dikirim Jackie untuk Susan yang mengatakan bahwa ada yang tidak beres dengan David dan ia akan segera menyelidikinya saat ia tiba dari perjalanan keluar kota. Selesai menghapus email tersebut, David pun bertanya kepada Michael akan kemana ia malam ini. Michael hanya menjawab bahwa ia akan segera ke rumah Kelly.
David pun berpesan supaya Michael berhati-hati karena malam ini hujan badai akan datang. Sedangkan di tempat lain, Jackie yang sudah bersiap akan berangkat keluar kota, melihat payung kolam renangnya terjatuh, langsung berinisiatif mengambilnya. Hingga kemudian Susan yang sudah kembali lantas bertanya kepada David apakah ia menerima telepon dari Jackie. Seperti biasa, David selalu saja berbohong. Kemudian Susan mengatakan bahwa ia tak bisa tidur jika mendengar suara badai. Tanpa curiga, langsung setuju meminum obat penenang yang diberikan oleh David agar bisa tertidur nyenyak. Michael yang sedang berada di rumah Kelly lantas mengajak Kelly untuk menyelidiki ruang basement rumahnya, di mana David kini selalu menguncinya. Michael yakin ada yang disembunyikan oleh David dalam ruang basement tersebut. Sesampainya di rumah, Michael bergegas masuk dengan memecahkan kaca jendela ruang basementnya, sedangkan Kelly menunggunya di dalam mobil. Di basement, Michael membongkar semua lemari milik David dan menemukan tas serta ponsel ayahnya di sana. Kelly yang tiba-tiba melihat David dari kejauhan langsung berusaha menelpon Michael. Karena fokus mencari sesuatu yang lain yang mungkin disembunyikan David, getaran panggilan telepon Kelly justru membuat ponsel Michael terjatuh, hingga membuat Kelly terpaksa menyusul Michael. Michael sendiri akhirnya terkejut setelah melihat mayat ayahnya berada di lemari pendingin. Kelly yang berusaha memanggil Michael harus tertangkap basah oleh David, dan Michael yang mengetahui bahwa Kelly telah dibawa oleh David lalu berusaha membebaskan diri dari ruang basement setelah jendela tempatnya masuk tadi ditutup rapat oleh David. Dan semua kegaduhan yang terjadi itu akhirnya justru membangunkan Susan. Susan pun hanya bisa kebingungan dengan apa yang sedang terjadi karena melihat David yang marah-marah sambil mengumpulkan benda-benda tajam dari laci dapur tanpa tahu sebabnya, hingga Susan akhirnya berteriak setelah melihat Kelly tergeletak tak berdaya di lantai dapur. Susan pun segera berlari menyelamatkan diri. Michael yang mendengar suara teriakan sang ibu bergegas membuka paksa pintu basement dan berhasil menemukan Kelly yang sudah tersadar. Sedangkan Susan yang mengira berhasil melumpuhkan David dalam keadaan masih ketakutan akhirnya bertemu dengan Michael dan Kelly. Namun ternyata David belum menyerah hingga Susan, Michael dan Kelly harus menyelamatkan diri ke atas loteng. David yang berhasil menyusul naik ke atas loteng membuat Michael mau tak mau harus berduel untuk menyelamatkan ibu dan kekasihnya, hingga kemudian mereka harus sama-sama terjatuh dan tak sadarkan diri. 1 bulan berlalu, di sebuah rumah sakit akhirnya Michael kembali tersadar dari komanya, dan hal pertama yang ditanyakan Michael adalah keberadaan David. Dengan menyesal, Susan mengatakan bahwa David telah menghilang sebelum polisi tiba di rumah saat kejadian itu. Dan sekarang tak ada satupun yang mengetahui keberadaan David. Di tempat lain di sebuah supermarket, seorang single mom bersama 2 anak laki-lakinya berkenalan dengan seorang karyawan bernama Chris Ames yang menceritakan bahwa ia adalah duda yang ditinggal mati oleh istri dan anaknya yang tewas karena sebuah kecelakaan. Film pun selesai.